Hadratul muhtaramin, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di pagi hari yang penuh keberkahan ini bi barakati du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali diberi taufik oleh Allah untuk sama-sama bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan insyaallah duduknya kita di masjid yang mulia ini masih terhitung mendapatkan cucuran pahala ibadah salat dari Allah Subhanahu wa taala, salawat dari malaikatnya, naungan sayap-sayap malaikat di atas kita, dan tentunya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan nanti di hari akhir duduknya kita di majelis ini menjadi saksi di sisi Allah untuk kita bisa layak menjadi ahli surganya insyaallah. Salawat dan salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini seperti biasa kita di hari Ahad pekan kedua ya, atau pekan ketiga ya, kita akan membahas seputar ilmu fikih dalam madhab al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, dan akan melanjutkan bab seputar ibadah terkait dengan toharoh, di mana pada hari ini kita akan memasuki bab yang kedua dari 6 bab fikih toharoh, yaitu seputar media toharoh ya, atau media bagaimana kita bersuci, khususnya ketika nanti kita akan berbicara tentang bersuci dari najis dan hadas. Nah, jadi pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pengantarnya, yaitu hubungan antara toharoh dan kebersihan, begitu juga dengan perbedaan antara hadas dan najis. Nah, sekarang kita akan membahas media bersuci, yang mana di dalam hukum Islam jamaah sekalian, media bersuci yang paling dominan ya, itu adalah menggunakan air dan tanah. Tapi kalau dalam kitab-kitab fikih klasik, biasanya yang dibahas secara spesifik itu adalah seputar hukum air ya. Makanya kalau dalam kitab-kitab fikih klasik, misalnya seperti kitab Matan Fikih Madzhab Syafi'i At-Taqrib karya Al-Qadhi Abi Syuja Al-Asfahani, itu langsung fasal pertamanya adalah Ahkamul Miyah, hukum-hukum seputar air ya. Walaupun sebenarnya media bersuci itu bukan hanya air saja, tapi ada juga yang lain, apakah dalam ritual bersuci dari hadas ataupun termasuk membersihkan diri dari najis. Dalam hal ini adalah diantaranya tanah. Tapi meski demikian juga ada media yang lain ya, bukan hanya air dan tanah, tapi juga ada media yang lain, khususnya kalau kita beristinja tapi tidak pakai air ya, misalnya seperti batu kalau di masa Nabi, atau kalau hari ini bisa diganti dengan tisu dan semacamnya. Nah, itu juga media bersuci. Tapi kita akan cukupkan jamaah sekalian dalam 2 masalah saja, air dan tanah. Kenapa air dan tanah ya? Karena air dan tanah ini Pak merupakan media kita bersuci dalam wujud melakukan ritual ibadah, yaitu ketika kita berbicara tentang bersuci dari hadas. Jadi bersuci dari hadas itu kan setidaknya ada 3. Pertama adalah bersuci dari hadas besar, pakai apa jemaah sekalian? Pakai air, mandi pakai air. Kemudian bersuci dari hadas kecil, berwudu pakai air ya. Dan kalau tidak bisa mandi dan wudu, ada penggantinya namanya tayamum. Nah, dan media tayamum adalah tanah. Nah, di luar itu nggak ada lagi ya. Jadi kalau kita dalam konteks berhadas, ritualnya itu medianya cuma 2 ini saja, air atau tanah. Maka nanti kalau dalam ilmu fikih kita mengenal Pak, ada istilah orang yang tidak bisa bersuci dengan air dan tanah, itu disebut dengan istilah faqid at-tahuraini. Faqid at-tahuraini ya. Jadi misalnya ada orang jemaah sekalian yang dalam kondisi misalnya kena penyakit stroke misalnya Pak, tapi akalnya masih berfungsi.
Artinya ketika waktu sholat masuk dia tetap wajib sholat. Ya, tapi dia di atas pembaringan, tidak ada yang membantu dia untuk berwudu, apalagi tayamum. Ya, maka orang yang seperti ini tetap sholat dalam kondisinya, walaupun tidak bisa berwudu atau tidak bisa tayamum. Namanya disebut dengan faqid at-tahurain, atau dalam terjemahan bebas orang yang tidak bisa memiliki air dan tanah. Ya, tahurain itu artinya air dan tanah. Ya. Nah, jadi maka air dan tanah ini adalah media yang paling pokok di dalam kita bersuci. Ya. Nah baik, sekarang kita akan masuk jemaah sekalian kepada persoalan yang pertama seputar hukum-hukum air. Nah, dalam hal ini kita harus memahami dulu, ketika kita bicara hukum-hukum air sebagai media bersuci, ada dua hal yang harus kita bisa bedakan. Pertama adalah dari sisi hukumnya, dan yang kedua dari sisi jenis airnya dalam hukum fikih. Kalau kita bicara hukum air jamaah sekalian, maka hukum air akan bisa kita bedakan menjadi 4. Ya, hukum air bisa kita bedakan menjadi 4. Pertama adalah air suci mensucikan, atau dalam bahasa fikih disebut tohurun. Nah, di sini saya sedikit ingin juga menyampaikan konsep hukum nih Pak. Bedakan antara hukum perbuatan manusia dengan hukum benda. Ya, jadi ada hukum perbuatan manusia, ada hukum benda. Air itu perbuatan manusia atau benda, Pak? Air. Benda jelas ya. Maka kalau kita bicara benda, sebenarnya yang lebih spesifik hukum benda itu terkait dengan suci atau najis. Ya. Bukan halal atau haram. Tapi kalau perbuatan manusia Pak, itu halal atau haram. Misalnya manusia memakan sesuatu, apa yang dia makan bisa halal, bisa haram. Makanya saya agak merasa lucu gitu Pak, ketika ada iklan, misalnya ya, saya pernah lihat ada iklan besar itu Pak, iklan tentang jilbab. Wah, jilbab ini halal. Jilbab kok halal itu gimana tuh logikanya jilbab halal itu Pak? Maksudnya mungkin jilbabnya terbuat dari benda suci gitu ya, bukan terbuat dari benda najis misalnya. Tapi disebut dengan jilbab halal itu agak aneh gitu ya. Karena halal haram itu wilayah makanan, konsumsi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia benda yang kita pakai, kemudian dia tidak terbuat dari benda najis, ya kita sebut dia suci. Tapi yang jadi masalah Pak, masalahnya kan kalau ingin didaftarkan gitu ya, untuk mendapatkan sertifikat halal itu kan sertifikat halal, nggak ada sertifikat suci najis gitu ya. Nah ini jadi masalah gitu ya. Nah jadi maka sebenarnya kalau dalam ilmu fikih, suci dan najis itu terkait dengan benda, halal haram terkait dengan apa yang kita konsumsi atau perbuatan manusia. Nah itu yang perlu kita bedakan. Karena bisa jadi Pak, ada sesuatu yang najis tapi halal untuk kita gunakan. Ya nanti kita akan bahas dalam bab najis ya. Ada benda najis tapi halal untuk kita gunakan, tapi nggak boleh kita konsumsi. Ya, nggak boleh kita konsumsi. Misalnya apa, Pak? Misalnya adalah sepatu atau gesper yang terbuat dari kulit babi. Ya, boleh nggak kita gunakan, Pak? Kita dapat hadiah dari teman non Muslim, misalnya. Hadiah dari teman non Muslim, sepatu terbuat dari pigskin, kulit babi. Kita terima nggak, Pak? Atau kita bilang, oh saya nggak bisa nerimanya karena terbuat dari kulit babi. Ya terima saja, namanya hadiah dari teman sendiri, terima dan boleh dipakai, nggak ada masalah. Ya, tapi terikat dengan hukum-hukum yang harus kita ketahui. Misalnya tidak boleh kita pakai ketika kita ibadah sholat misalnya. Ya, kita pakai gesper ketika sholat jelas nggak boleh, karena itu membatalkan sholat karena benda najis. Ya, tapi menggunakannya di luar aktivitas ibadah nggak ada masalah. Ya, namun dengan catatan juga akan memberatkan kita, Pak. Karena kalau seandainya kita pakai sepatu, kaki kita berkeringat, sepatu kita terbuat dari kulit babi, udah lepas sepatu kita wajib cuci itu kaki kita dengan air dan tanah. Nah, mau setiap kali lepas sepatu cuci air dengan tanah, nah itu beban sendiri gitu. Tapi menggunakannya silakan saja ya. Kenapa? Karena sesuatu yang suci dan najis itu tidak selalu dia haram untuk digunakan. Ya, sesuatu yang najis tidak selalu dia haram digunakan. Ya. Sebagaimana Pak, sesuatu yang suci belum tentu halal dimakan. Sesuatu yang suci Pak belum tentu halal dimakan. Jilbab itu suci, tapi halal nggak dimakan? Ya nggak halal gitu ya.
Ya, paku itu suci Pak ya, tapi nggak halal dimakan gitu ya. Nah maka di sini sekali lagi konsep hukumnya harus kita bedakan pada wilayahnya masing-masing ya. Tapi kalau untuk sertifikasinya ya satu saja, sertifikasi halal gitu. Jadi nggak perlu kita buat sertifikasi suci atau sertifikasi najis misalnya ya. Nah jadi hukum yang kita maksud di sini adalah hukum yang terkait dengan benda, khususnya adalah air ya. Jadi hukum air itu bisa kita bedakan menjadi 4. Pertama adalah tohur atau artinya suci mensucikan. Atau dalam bahasa Arab yang lain Pak, tohirun mutohir. Ya, tohir itu suci, mensucikan mutohir. Singkatannya atau apa namanya kalimat yang singkatnya adalah tohur ya. Nah kemudian hukum yang kedua ada suci mensucikan tapi makruh. Tohurun makruhun. Tohurun makruhun. Artinya kalau suci mensucikan tapi makruh jamaah sekalian, maknanya kalau air seperti ini masih ada, kita tetap tidak boleh tayamum. Ya, tidak boleh mengambil sikap mengambil keringanan tayamum. Tetap harus menggunakan air meskipun hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya ada air suci mensucikan tidak makruh, jelas afdolnya adalah suci mensucikan yang tidak makruh. Nah, maka ada jenis yang kedua, suci mensucikan tapi makruh atau hukum kedua. Hukum yang ketiga, suci tapi tidak mensucikan. Dalam bahasa Arab disebut tohir. Ya, jadi kalau suci mensucikan tohur, kalau suci saja tidak mensucikan tohir. Jadi to yang panjang tohir itu suci saja tapi tidak mensucikan. Sedangkan kalau tohur ha bertemu dengan huruf waw maka itu suci tapi juga mensucikan ya. Atau kalau dalam bahasa lain tahirun ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Dan yang terakhir adalah tidak suci. Nah tidak suci ini ada 2 jenis ya mas kalian. Tidak suci ini ada 2 jenis. Pertama adalah air najis, dan yang kedua air yang suci terkena najis, namanya disebut mutanajjis. Nah, jadi kalau air kencing itu air najis. Tapi kalau ada air kita yang suci Pak, lalu kemudian terkena najis, nah itu disebut mutanajjis. Nah jadi dua-duanya dihukumi sebagai air yang tidak suci. Ya. Nah ini penting juga untuk kita bedakan Pak. Nanti ketika kita membahas tentang konsep najis, ada istilah najis, ada istilah mutanajjis. Contoh misalnya Pak ya, pentingnya 2 istilah ini untuk kita ketahui Pak. Misalnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang kopi luwak. Pernah dengar istilah kopi luwak Pak? Ya. Jadi kopi luwak itu kan adalah biji kopi yang ditelan oleh musang, oleh luwak. Tapi kemudian ketika luwak ini BAB, ya, rupanya bijinya itu tidak hancur dimakan oleh luwak dan tidak rusak di asam lambungnya. Yang dimakan luwak itu kan cuman daging kopi saja, tapi bijinya tidak dimakan gitu ya. Maka ditemukan nanti bertumpuk-tumpuk itu biji kopinya, tapi tercampur dengan kotorannya. Nah sekarang pertanyaannya Pak, biji kopi luwak yang tadi tercampur dengan kotoran luwak itu najis atau mutanajjis? Hah? Nah, mutanajjis ya, jadi dia benda suci yang terkena najis. Mirip seperti bapak misalnya apa namanya mainin koin Pak, tiba-tiba ketelan koinnya ya. Keluar koinnya dari kemaluan masih wujudnya koin. Jadi koin itu nggak hancur itu di dalam asam lambung kita ya. Maka koin ini tadi najis atau mutanajjis? Ya jelas mutanajjis Pak, karena koinnya nggak hancur gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita makan nasi kemudian menjadi kotoran, nah itu jadi najis ya. Nah jadi kopi luwak itu Pak dihukumi atau difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai benda mutanajjis, bukan benda najis ya. Karena itu pertanyaannya, boleh nggak kita mengkonsumsinya? Boleh nggak Pak minum kopi luwak? Kan mahal nih harganya ya kopi luwak ini ya. Daerah mana tuh Pak? Daerah mana yang banyak kopi luwak ini ya? Jadi hukumnya Pak, boleh atau tidaknya tergantung apakah sebelum diproses itu sudah dibersihkan terlebih dahulu atau tidak. Nah kalau misalnya Pak kopi luwaknya ini ya sebelum dibersihkan langsung ditumbuk dengan kotoran luwaknya, boleh nggak dikonsumsi? Hah? Ya jelas nggak boleh. Siapa juga yang mau makan minum kopi luwak yang dicampur dengan kotoran. Tapi kalau dia sudah dibersihkan lalu kemudian baru diproses menjadi bubuk kopi, itu silakan, nggak ada masalah. Kenapa? Karena sudah disucikan.
Nah itulah, jadi maka kita perlu membedakan ada istilah najis, ada istilah mutanajis ya. Tapi kalau bicara air maka biasanya sih dua-duanya tidak suci. Walaupun nanti juga akan bisa dibedakan air mutanajis apakah mutlak tidak suci atau tidak ya. Ketika volume airnya lebih banyak daripada najisnya misalnya ya. Baik, jadi ada 4 hukum terkait dengan air ya. Suci mensucikan makruh, suci tidak mensucikan, dan tidak suci ya. Nah nanti akan kita bahas 4 hukum ini Pak terkait dengan 4 jenis air. Sekarang jenis airnya. Kalau jenis airnya di dalam ilmu fikih, di sini jenis air maksudnya bukan sumber airnya Pak ya, tapi jenis air yang nanti akan dihukumi dengan 4 hukum ini. Ada 4 jenis air. Pertama ada air mutlak ya, biasa diterjemahkan air alami, walaupun nanti ada definisi sendiri akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua ada air mustakmal. Mustakmal itu secara bahasa artinya air yang sudah dipakai. Tapi maksudnya adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci dari hadas. Jadi kalau kita misalnya Pak sekadar cuci tangan tapi niatnya bukan untuk berwudu, atau cuci muka tapi niatnya tidak berwudu, maka apa yang kita pakai tadi tidak disebut mustakmal. Ya, itu masih air mutlak. Ya. Tapi kalau misalnya kita membasuh wajah, tetesannya kemudian itu kita niatkan sebagai air wudu, maka itu baru disebut mustakmal. Nah nanti apa hukumnya akan kita bahas. Kemudian ada air musakhan, air yang dipanaskan, dan yang keempat air mukhtalat, air yang tercampur ya. Artinya air yang mutlak tercampur dengan benda lain. Nah ini 4 jenis air yang nanti akan memiliki hukum tersendiri, di mana pertanyaannya Pak yang harus kita jawab adalah air mana yang bisa dipakai untuk bersuci ya, untuk wudu ataupun untuk mandi wajib, termasuk dalam hal ini membersihkan benda najis dan lain-lain ya. Baik, berarti kita dalam konteks ini akan membahas 4 jenis air berdasarkan hukum-hukum yang tadi sudah kita sebutkan: suci mensucikan makruh, suci tidak mensucikan, dan tidak suci ya. Yang pertama jemaah sekalian, air mutlak. Nah air mutlak secara hukum semua ulama sepakat hukumnya suci mensucikan ya, tahirun mutahhir atau tahur. Dan kemudian Imam Al-Qadhi Abi Syuja Al-Asfahani menyebutkan ada 7 sumber air yang dia dihukumi suci mensucikan. Ada 7 sumber air, yaitu air hujan al-matar, kedua air laut al-bahar, ketiga air sumur al-bi'ru, keempat mata air ya, mata air al-ain, kemudian yang kelima air salju as-salju, keenam air sungai an-nahru, dan yang ketujuh air embun al-baradu ya. Nah ini saya tambahkan ya mas sekalian definisi air mutlak menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Kata Imam An-Nawawi, air mutlak itu definisinya adalah huwa makafa fi ta'rifihi ismu ma ya, air yang cukup dikenal dengan nama air gitu Pak. Artinya air ini Pak, air itu disebut air mutlak ketika kita letakkan di suatu wadah, kita akan sebut dia air tanpa disebutkan dengan hal-hal yang lain. Misalnya gini Pak, kita misalnya ngambil air dari sungai. Ketika kita ngambil air dari sungai itu Pak, lalu kita pakai untuk mandi misalnya, ini kita sebut apa namanya Pak? Ya air gitu kan. Tapi kalau kita ngambil air kelapa Pak, kita ambil air kelapa, kita taruh di wadah, di gelas, kita sebut air atau air kelapa? Hah? Air kelapa gitu ya. Jadi kelapanya nggak bisa lepas dari airnya gitu ya Pak. Artinya Pak, air kelapa itu air alami nggak? Alami kan, tapi tidak mutlak. Ya, air kelapa itu air alami tapi tidak mutlak. Ya, karena mutlak itu artinya bila qaidin, sesuatu yang tidak bisa dibatasi, itu mutlak. Maka kalau kita sebut air ini air kelapa, dia tidak mutlak, dan karena itulah air kelapa tidak bisa dipakai untuk berwudu. Walaupun dia alami, ya. Tapi kalau air yang bersumberkan dari hujan, dari mata air, dari laut, dari sumur gitu ya, maka air-air seperti ini ketika kita lepaskan dari sumbernya kita sebut air. Maka disebutlah air mutlak, dia tidak lagi disifati dengan sumbernya. Nah itu, jadi ini yang dimaksud dengan air mutlak. Dan 7 jenis air ini tadi itu hanya contoh saja Pak. Karena ada sebagian ulama, misalnya seperti Syekh Mustafa Dib Al-Bugha yang mensyarah kitab At-Taqrib mengatakan dari 7 jenis air ini bisa kita ringkas menjadi 2 saja.
Bisa diringkas jadi dua. Pertama air yang turun dari langit, dan yang kedua air yang keluar dari bumi. Nah, itu seperti yang dikisahkan dalam dikisahkan dalam cerita azab kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ketika Nabi Nuh alaihi salam azab umatnya adalah dengan banjir, maka Allah katakan kepada langit, wahai langit, hentikan airmu, wahai bumi, hentikan airmu. Maka sumber air bisa dari dua ini, langit dan bumi, ya. Baik, ini definisi air mutlak, ya. Nah, sekarang dalilnya apa jemaah sekalian? Air-air ini bisa dipakai untuk bersuci. Di antaranya Pak, ya, ada 3 dalil. Yang pertama, khusus air hujan, Allah berfirman dalam Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kami turunkan untuk kalian, ya, dari langit itu air hujan yang tujuannya apa? Liyutahhirakum bih, untuk mensucikan dirimu. Jadi jelas Allah menyebutkan air hujan itu fungsinya untuk bisa mensucikan, bukan hanya suci tapi mensucikan. Kemudian dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang berisikan tentang doa iftitah, ya, doa iftitah ketika kita sholat, salah satunya ada potongan doanya, Allahumma usilni min khotaya bil ma'i wassalji wal barodi. Ya Allah, sucikanlah diriku, ya, dengan air dari kesalahanku dengan air salju dan air embun, ya. Nah, jadi air salju dan air embun ini juga sebenarnya sumbernya juga sama dari langit juga, maka bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau air salju Pak, atau air yang membeku gitu, ya, itu boleh kita pakai bersuci, itu caranya bagaimana Pak? Nah, jadi air membeku itu Pak bisa kita pakai bersuci itu kalau sudah mencair. Jadi kalau misalnya kita berwudu pakai batu es Pak, batu esnya nggak cair-cair, itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia disyaratkan harus mencair. Itu. Dan kalau kita bicara wudu, ada 2 praktek wudu yang harus dibedakan. Pertama adalah membasuh, kedua mengusap. Wajah, tangan dan kaki itu syaratnya adalah membasuh. Adapun kepala itu cukup mengusap. Dalam Al-Quran disebut dengan al-ghuslu dan al-mashu. Nah, dalam konteks ini kalau kita pakai batu es, maka wajah, tangan dan kaki itu harus membasuh Pak. Dan membasuh itu definisinya adalah airnya mengalir. Jadi kalau kita gosok-gosok di tangan dia nggak mengalir, nah itu belum sah wudunya. Nah, adapun untuk kepala maka tidak harus mengalir. Maka membasuh itu sederhananya begini Pak. Kalau kita berwudu, tangan kita telungkupkan begini, ya. Di sini ada air, kita tumpahkan, itu namanya membasuh. Tapi ketika kita menumpahkan air tadi Pak, kira-kira masih ada nggak titik-titik air di telapak tangan kita? Titik-titik air yang tersisa masih ada. Nah, itu namanya disebut mengusap. Itu. Jadi kalau kita membasuh wajah, tangan dan kaki wajib harus mengalir. Tapi kalau untuk kepala itu cukup mengusap saja. Nah, itu yang dibedakan di dalam Al-Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah wajahmu, usaplah kepalamu, ya. Baik, kemudian begitu juga dengan air laut. Air laut ini suci mensucikan. Tapi ada konteksnya nih Pak, menarik konteksnya, ya. Para sahabat pernah suatu hari berlayar. Ketika itu mereka memiliki air yang sangat sedikit Pak, maksudnya air tawar. Lantas mereka kemudian kebingungan, bolehkah berwudu dengan menggunakan air laut? Karena dari sisi rasa air tawar dengan air laut kan berbeda. Hal ini yang membuat para sahabat kebingungan, kira-kira boleh nggak sih berwudu dengan air laut? Maka ketika mereka sampai ke darat bertemu dengan Nabi, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, nahnu fil bahri, kami berada di laut, wa ma'anal qalil minal ma', tapi kami punya air tawar sangat sedikit, ya. Kalau kami gunakan sebagai media berwudu, atishna, kami akan merasa haus karena nggak ada air lagi yang bisa diminum. Afanatawadda'u bima'il bahri, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi kemudian mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwa air laut itu suci dan bahkan bangkainya pun halal dikonsumsi. Nah, tapi dengan catatan Pak, ya, yang dimaksud dengan bangkai laut ini, pernah ada suatu jamaah nanya, Pak, Ustadz, yang dimaksud bangkai laut itu apa? Kalau misalnya saya punya kambing mati di darat, saya celupkan ke laut, halal nggak itu? Ini kata orang ini, entah ini nanyanya karena keluguan atau karena mau ngetes ya. Di satu majelis itu Pak, pernah ada yang nanya kayak gitu. Bangkai darat dicelupkan ke laut, jadi halal nggak? Saya katakan ya enggak lah Pak. Yang dimaksud dengan bangkai laut di sini adalah hewan yang habitatnya
di laut. Nah, maka ketika dia mati tidak sempat dipotong, disembelih, ya hukumnya adalah halal, atau mati dalam kondisi bangkai itu halal, ya. Tapi meski demikian Pak, para ulama kita beda pendapat juga tentang hewan laut ini. Apa yang halal dimakan dari hewan laut? Semua ulama sepakat, hewan laut itu haram dimakan kalau berbahaya. Seandainya kita konsumsi Pak, kemudian membuat kita sakit atau mati misalnya, itu haram kita makan. Misalnya apa Pak? Ada ikan yang beracun itu Pak. Ikan buntal itu. Ikan buntal itu sebenarnya nggak boleh kita makan, kecuali kalau memang ada yang bisa ngelolanya hingga tidak berbahaya, ya. Tapi yang jadi masalah Pak, para ulama kita beda pendapat. Hewan laut yang haram dimakan itu, yang halal dimakan itu seperti apa? Kalau dalam mazhab Hanafi Pak, kalau dalam mazhab Hanafi ini mazhab yang paling keras ini, yang menghalalkan hewan laut Pak. Mereka mengatakan hewan laut yang halal dimakan hanya yang wujudnya ikan. Maka selain hewan laut yang tidak berwujud ikan, bagi mereka itu haram. Termasuk dalam hal ini Pak, seperti udang dan kepiting, karena wujudnya nggak kayak ikan. Nah, ini mazhab Hanafi. Sebaliknya kalau dalam mazhab Maliki Pak, semua hewan laut halal dimakan, apapun wujudnya. Nah, sedangkan dalam mazhab Syafi'i yang agak berbeda. Mazhab Syafi'i mengatakan yang kami halalkan adalah semua yang wujudnya ikan dan yang berwujud selain ikan tapi di darat juga halal. Seandainya namanya dan bentuknya sama. Misalnya Pak, di darat itu ada, misalnya ada kuda. Halal nggak kita makan kuda Pak? Halal, kuda itu halal, ya. Nah, maka kuda laut juga halal. Gitu. Kalau ada yang mau makan kuda laut, kecil-kecil itu Pak, ya. Nah, tapi Pak, di darat anjing haram. Nah, di laut ada anjing juga, anjing laut. Nah, maka dalam mazhab Syafi'i itu haram. Itu haram. Ya, jadi apa yang di daratnya halal, maka di lautnya juga halal. Apa yang di daratnya haram, maka di laut juga haram. Itu kaidah dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang menarik Pak, mazhab Maliki mengatakan bagi kami semua yang di laut itu halal. Karena bagi kami apa yang di laut itu adalah ikan, mau wujudnya ikan ataupun seperti anjing, ya. Yang penting dia habitatnya di laut, maka kita sebut ikan, gitu ya. Nah, kalianlah yang menyebut hewan ini sebagai apa? Anjing laut, singa laut dan seterusnya. Kalau kami menyebutnya adalah ikan, gitu ya. Nah, maka mazhab Maliki menghalalkan semua apa yang ada di laut, ya. Nah, tapi dalam mazhab Syafi'i yang tadi saya katakan hanya hewan-hewan tertentu saja. Baik, intinya air laut walaupun rasanya berbeda dengan air yang ada di darat, hukumnya sama, suci mensucikan. Nah, ini semua disebut dengan air mutlak. Nah, sekarang yang kedua jemaah sekalian, air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang sudah dipakai untuk bersuci dari hadas. Misalnya jemaah sekalian, ada di beberapa masjid Pak, ya. Saya temukan beberapa masjid itu sisa-sisa air wudhu itu ditampung lagi Pak. Sisa air wudhu nih ya, ditampung lagi. Nah, maka air wudhu, atau misalnya gini Pak, ada tempat wudhu tertentu gitu ya, masih di daerah tradisional biasanya Pak, satu kolam berwudhu bareng-bareng di situ. Ya, kadang di beberapa pesantren tradisional ada kayak gitu Pak, satu kolam, kemudian orangnya mau sholat di masjid itu berwudhu bersama-sama di situ. Berarti kan nanti sisa-sisa wudhunya kembali lagi kepada sumber asalnya kan, maka ini namanya disebut dengan air mustakmal. Nah, air mustakmal ini jamaah sekalian, secara hukum semua ulama sepakat suci. Sisa air wudhu itu semua ulama sepakat suci. Tapi diperselisihkan apakah bisa dipakai bersuci untuk berwudhu yang kedua kali. Misalnya jemaah sekalian, ya kalau kita di zaman dimana air melimpah sih mungkin kita nggak kepikiran Pak. Tapi kalau misalnya dalam kondisi kemarau ya, ada orang berwudhu Pak, untuk menghemat misalnya sisa air wudhunya ditampung. Pertanyaannya, boleh nggak dipakai lagi untuk berwudhu yang kedua kali? Ya. Tapi kalau misalnya dipakai untuk di luar aktivitas wudhu Pak, nggak ada masalah, semua sepakat karena dia suci. Misalnya kalau misalnya ada orang Pak, dia berwudhu, sisa air wudhunya dibuat kopi, kopi rasa wudhu. Nah, boleh nggak? Hah? Boleh, nggak apa-apa karena dia suci Pak, ya, suci ya. Masalah mau minumnya lagi atau ya urusan lain gitu ya. Ya kalau merasa jijik itu urusan lain. Tapi dia suci, maka boleh dikonsumsi, boleh dipakai untuk keperluan yang lain. Tapi pertanyaannya adalah apakah bisa dipakai untuk berwudu yang kedua kalinya? Nah, ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Nah, dalam hal ini Pak, kenapa para ulama kita beda pendapat? Nanti akan kita lihat mazhab Syafi'i seperti apa. Karena ada dua dalil yang mengesankan bertentangan.
Dalil yang pertama jemaah sekalian, dalam riwayat Abu Daud dan Nasai, Nabi SAW itu pernah diceritakan oleh seorang sahabat, naha Rasulullah an taghtasilal mar'ah bi fadlir rajuli awir rajul bil fadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Jadi Nabi melarang seorang laki-laki mandi junub dengan sisa air yang dipakai istrinya, atau seorang istri dilarang mandi junub menggunakan sisa air yang dipakai suaminya. Padahal mandi junub adalah bersuci dari hadas, dan Nabi melarang menggunakan air sisa mandi orang yang sudah mandi junub di situ. Tapi bagaimana caranya agar masing-masing bisa menggunakan air itu? Wal yaghtarifa jami'an, yaitu dengan cara menciduknya. Jadi bukan dengan mandi bersama-sama di satu wadah lalu dipakai oleh dua orang yang berbeda. Nah, isyaratnya bahwa kalau sudah dipakai untuk mandi junub untuk satu orang, berarti tidak boleh untuk orang lain. Tapi di sisi yang lain ada hadis riwayat Imam Muslim, Pak, bertentangan dengan hadis pertama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bercerita, anna Nabiyya SAW kana yaghtasilu bi fadli Maimunah, bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah mandi menggunakan sisa air mandi Maimunah binti Haris, istri Nabi yang terakhir. Jadi Nabi SAW punya istri yang terakhir namanya Maimunah. Beliau pernah diriwayatkan dari Ibnu Abbas mandi wajib menggunakan sisa air mandi wajib yang dipakai oleh Maimunah. Nah, berarti kan hadisnya, Pak, kesannya bertentangan ya. Nah, bagaimana mengkompromikan dua hadis yang bertentangan ini? Maka para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Kita akan lihat bagaimana mazhab Syafi'i di dalam masalah ini, Pak, ya. Kalau dalam mazhab Maliki jemaah sekalian, air mustakmal yang sudah dipakai bersuci ini hukumnya adalah suci mensucikan tapi makruh. Suci mensucikan tapi makruh. Nah, ini seperti dikatakan seorang ulama mazhab Maliki, wa kuriha ma'un yasirun ustu'mila fi hadas. Kata Imam As-Sawi Al-Maliki, dimakruhkan menggunakan air yang sedikit yang telah digunakan untuk bersuci dari hadas. Jadi hukumnya cuma makruh saja. Artinya kalau makruh itu, Pak, masih bersifat mensucikan, hanya saja tidak afdol ya. Nah, sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i, nah di sini mazhab Syafi'i yang kita fokus ya, Pak, ya. Karena kita belajar fikih mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dalam pernyataan Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi mengatakan air mustakmal itu tergantung, Pak. Kalau dia volumenya kurang dari 2 kullah maka tidak mensucikan. Tapi kalau dia mencapai 2 kullah lebih maka dia bisa mensucikan. Artinya dibedakan volumenya ya. Dan yang dimaksud dengan 2 kullah itu, Pak, kalau kita konversikan, para ulama beda pendapat. Syekh Al-Bugha mengatakan kurang lebih 190 liter. Kalau Syekh Wahbah Zuhaili mengatakan 270 liter. Ya, tapi biasanya sih mereka pakai standar ruang ya, standar tempat wadah itu, Pak, kurang lebih sekitar 1 meter persegi. Dalam, atas, lebar. Nah, itu kalau kita punya bak 1 meter persegi ya, ke dalamnya, ke lebarnya, panjangnya, nah itu adalah kira-kira 2 kullah. Nah, kalau misalnya, Pak, ada masjid atau ada tempat wudhu yang mana sisa-sisa air wudhu itu kemudian dikumpulkan lagi dalam bak yang besar, itu maka boleh dipakai untuk berwudhu. Atau misalnya ada kolam renang, Pak, ada kolam renang, orang berwudhu di dalam kolam renang itu ya, dan jumlahnya lebih dari 2 kullah, itu boleh dipakai berwudhu. Kenapa? Karena jumlahnya sudah banyak ya. Tapi kalau misalnya, Pak, sisa air wudhunya cuma 1 ciduk gitu ya, nggak sampai 2, nah itu nggak bisa dipakai berwudhu ya. Jadi buat kopi sama teh aja lah, jangan dipakai berwudhu. Nah, ini kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Nah, ini dikatakan oleh Imam Nawawi, wal musta'mal fi fardhi taharah ghairu tahurin fil jadid fa in jumi'a qullataini fa tahurun fil asah. Jadi air musta'mal itu di dalam bersuci tidaklah mensucikan kecuali kalau dikumpulkan di suatu tempat yang jumlah volumenya mencapai 2 kullah ya, kurang lebih 270 liter menurut menurut pendapat mazhab menurut Syekh Wahbah Zuhaili, atau 190 liter menurut Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Jadi ada perbedaan dalam mengkonversikannya ya. Baik, ini yang kedua. Nah, kalau mazhab yang ketiga, Pak, kalau mazhab yang ketiga mengatakan, Hanafi dan Hambali mengatakan secara mutlak air mustakmal tidak bisa dipakai lagi mensucikan ya. Tidak bisa dipakai mensucikan. Jadi bisa kita simpulkan ada 3 pendapat di sini ya. Kalau mazhab Maliki mutlak mengatakan mensucikan. Kalau mazhab Hanafi Hambali mutlak tidak bisa mensucikan. Sedangkan kalau mazhab Syafi'i membedakan. Ya, apakah jumlahnya mencapai 2 kullah atau tidak. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, air musakhon. Air musakhon itu adalah air yang dipanaskan
Nah, air yang dipanaskan ini ada dua. Bisa dipanaskan oleh terik matahari, namanya disebut dengan air musyammas, atau dipanaskan dengan api, Pak. Kita masak di tungku api atau pakai listrik. Ya. Kalau dalam bahasa fikih disebut al-musakhkhanu binar, dipanaskan dengan api. Kalau yang dipanaskan dengan matahari, Pak, atau air musyammas, inilah yang sebenarnya disebut dalam mazhab Syafi'i dengan air yang suci mensucikan tapi makruh. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang dihukumi makruh itu cuma air ini saja, air musyammas. Tapi ada dua persoalan jamaah sekalian terkait dengan kemakruhan air musyammas ini. Yang pertama, para ulama Syafi'iyah mensyaratkan, Pak, air musyammas itu dia makruh dengan syarat dia berada di wadah yang terbuat dari logam, dan yang kedua terik mataharinya itu sangat panas, kurang lebih kata Syekh Al-Bugha itu kurang lebih di atas 40 derajat Celcius. Kurang lebih, Pak, kata Syekh Al-Bugha. Artinya, Pak, di negeri kita nih, Pak, ya yang panas cuacanya nggak sampai 40 ya, mungkin 37, 38 yang panas-panasnya 38 di Indonesia, Pak ya. Kita kalau misalnya berwudu, Pak, kita misalnya berwudu di toren air ya, di siang hari, kira-kira ketika kita berwudu itu terasa hangat nggak airnya, Pak? Terasa hangat ya. Ini air musyammas, Pak, tapi tidak makruh. Musyammas tapi tidak makruh. Kenapa? Sekalipun torennya terbuat dari logam, suhunya tidak sampai panas sekali. Atau torennya terbuat dari plastik misalnya, Pak, maka tidak menjadi makruh. Jadi walaupun airnya hangat disebut musyammas tapi tidak makruh. Kenapa? Karena dua syarat ini tidak terpenuhi atau salah satunya tidak terpenuhi. Ya. Dan yang kedua, Pak, para ulama Syafi'i juga berbeda pendapat. Sebenarnya air musyammas itu makruhnya karena pertimbangan apa? Apakah pertimbangan dalil syariat yang memakruhkannya atau pertimbangan kedokteran, kesehatan? Ya. Karena kalau berdasarkan pertimbangan dalil syariat, Pak, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', tidak ada hadis sahih yang menjelaskan kemakruhannya. Ya, adapun pernyataan Umar bin Khattab yang pernah berkata dalam riwayat Baihaqi, la taqtasilu bil ma'il musyammas fa innahu yurithul baros. Janganlah kamu mandi menggunakan air musyammas karena itu bisa menyebabkan penyakit belang, kulitmu bisa rusak. Maka dalam hal ini Imam Nawawi mengatakan kedokteran tidak sepakat tentang ini. Ya. Berarti pernyataan Umar bin Khattab ini, Pak, konteksnya bukan untuk menetapkan hukum syariat, tapi sejauh mana efek dari menggunakan air musyammas. Nah, kalau dokter misalnya mengatakan nggak ada masalah, ya hukum asalnya tetap suci mensucikan, ya tidak makruh. Walaupun itu misalnya sekalipun panas misalnya ya. Nah, maka kata Imam Nawawi, Imam Asy-Syafi'i berkata, la akrahul musyammas illa an yakuna min jihati tib. Kata Imam Nawawi mengutip pernyataan Imam Syafi'i, aku tidak memakruhkan air musyammas karena dalil, tapi aku makruhkan karena pertimbangan kesehatan. Mirip seperti gini, Pak. Mirip seperti gini. Tadi kita sebut air mustakmal, Pak ya. Kita sebut air mustakmal yang sudah dipakai berwudu di dalam kolam renang yang banyak misalnya airnya, Pak. Maka air kolam renang yang jumlahnya banyak dipakai berwudu itu suci mensucikan tidak? Suci mensucikan, Pak, karena airnya banyak. Tapi, Pak, kalau yang memakai berwudunya orang-orang yang kena TBC, kira-kira dia pakai wudu dimuntahin lagi, Pak, padahal dia punya penyakit TBC ya, atau punya penyakit corona misalnya, kita boleh nggak menggunakan air tersebut untuk berwudu lagi? Hah? Nggak boleh, Pak. Tapi nggak bolehnya bukan karena dia tidak suci atau karena dia tidak mensucikan, bukan itu faktornya, karena berbahaya bagi kita yang sehat. Nah, gitu. Jadi di sini Imam Asy-Syafi'i memakruhkan air musyammas bukan karena dia dalil syariat tidak mengatakan suci, tapi karena pertimbangan kesehatan. Ya. Nah, ini apa namanya poinnya dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kalau menggunakan air yang dipanaskan dengan api, Pak, boleh nggak kita berwudu dengan air yang dipanaskan oleh api? Misalnya kita masak air, Pak, boleh nggak dipakai berwudu? Hah? Boleh nggak? Kira-kira, Pak? Sebelum saya jelaskan hukumnya. Jawabannya tidak boleh kalau masih mendidih. Kalau masih mendidih, Pak, gitu ya. Masih mendidih kita pakai berwudu, jangan, bahaya gitu ya. Tapi kalau sudah hangat atau dicampur air dingin misalnya, memang kita pakai ingin hangat, maka hukum asalnya air mutlak. Jadi tidak sama seperti air yang dihangatkan oleh terik matahari. Ya, jadi tetap dia berstatus air
mutlak. Nah ini jadi kata para ulama termasuk Imam Syafi'i, termasuk madzhab Syafi'i ya, bahwa airnya tetap mensucikan. Amal mustakhon fal jumhur annahu la karahata fih. Adapun air yang dipanaskan, maka kata Imam Nawawi mayoritas ulama mengatakan itu tidak makruh. Tapi ada satu pendapat, namun pendapat ini di luar 4 mazhab Pak, yang mengatakan bahwa hukumnya adalah makruh ya. Tapi ada pendapat yang menarik dari Imam Ahmad bin Hambal, kata Imam Nawawi. Pendapat Imam Ahmad mengatakan begini Pak, kalau ada air yang tercampur najis, air tercampur najis Pak, lalu dimasak dengan api, maka air yang tercampur najis itu tadi menjadi makruh. Ya, dengan alasan najisnya itu sudah menguap bersama dengan panasnya air yang tadi dimasak. Maka kalau misalnya misalnya kita punya air suci nih Pak, kecampuran najis, masuk ke dalam air kita bangkai cicak misalnya Pak. Kalau ingin kemudian memanfaatkan air itu untuk berwudu, maka dalam mazhab Hambali dengan cara dimasak. Karena nanti uapnya itu menghilangkan najisnya dalam mazhab Hambali. Tapi pendapat ini ditolak oleh Imam Nawawi Pak. Beliau mengatakan bagi kami dalam mazhab Syafi'i mau dipanaskan dengan api pun tetap najis. Jadi dia tidak bisa berubah menjadi suci ya. Nah ini ada khilafiyah dan madzhab Syafi'i tetap mengatakan najis. Dan yang terakhir jemaah sekalian, ya kita tutup di sini jenis yang keempat, yang terakhir, air yang tercampur disebut dengan mukhtalat. Air yang tercampur ini dibedakan menjadi 2. Pertama tercampur dengan zat suci dan yang kedua tercampur dengan zat najis. Tercampur dengan zat suci itu misalnya gini Pak, 1 gelas air ini kita masukkan kopi. Berarti kan air yang tercampur zat suci ya. Tapi kalau misalnya tercampur dengan zat najis tadi, misalnya kemasukan bangkai cicak misalnya, nah itu tercampur zat najis ya. Kalau tercampur dengan zat suci ada 2 kemungkinan. Pertama masih bersifat mutlak, airnya masih air mutlak, suci mensucikan, maka dalam hal ini hukumnya mensucikan. Atau berubah sifat kemutlakannya hingga dihukumi tetap suci tapi tidak bisa mensucikan. Contoh misalnya Pak, segelas air ini kalau misalnya saya ambil secubit kopi, secubit aja Pak, sedikit aja, saya masukkan ke dalam air ini, kemudian saya udek tapi tidak menjadi hitam, maka air ini bisa nggak dipakai berwudu? Ya, kopinya sangat sedikit, dimasukkan, diudek, tidak jadi hitam, jadi dia turun ke bawah. Nah, iya air kopi betul Pak, tapi tidak, artinya kopinya tidak mendominasi airnya. Ya, dia tidak berubah menjadi hitam, yang mana kopinya turun ke bawah. Maka bisa nggak dipakai berwudu? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena benda suci yang tadi masuk ke dalam air suci ini tadi tidak merubah sifatnya. Tapi kalau misalnya yang dimasukkan Pak 1 sendok misalnya, masukin itu Pak ya, kita udah jadi hitam, nah ini suci tapi tidak mensucikan. Maka nggak bisa lagi dipakai berwudu, tapi boleh dikonsumsi. Nah, itu ya. Jadi kita bedakan dari sisi itu. Termasuk Pak yang dikatakan sebagai air yang masih disebut suci ketika dia tercampur benda suci adalah air-air yang dia berubah warnanya karena alam. Misalnya seperti air sumur yang berwarna hijau karena lumut misalnya Pak. Itu bisa dipakai berwudu. Atau misalnya kita mengambil air dari sumur tapi masih ada bau-bau tanahnya misalnya, itu air suci mensucikan. Ya, kenapa? Karena unsur alamnya ini tadi sudah dihindari, maka dia hukumnya tidak berubah seperti air kopi. Ya. Nah ini dasarnya apa Pak? Dasarnya adalah Nabi SAW pernah memerintahkan orang yang meninggal itu dimandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Iksiluhu bima'in wasidrin, mandikan jenazah itu dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Nah daun bidara ini Pak ketika dimasukkan ke dalam air tidak merubah sifat airnya. Ya, tapi Nabi memerintahkan untuk memasukkannya, maka ini menunjukkan dia tetap suci mensucikan. Ya. Baik, nah yang jadi masalah itu adalah air yang tercampur zat najis Pak. Nah kalau air yang tercampur zat najis ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah zat najisnya ini bisa merubah salah satu di antara 3 sifat air, yaitu bau, warna, dan rasa. Misalnya ada air bersih ya, air suci mensucikan Pak, kemasukan air kencing tercium bau pesingnya misalnya. Maka ini air yang status hukumnya semua ulama sepakat mutanajis, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ya, termasuk madzhab Syafi'i sepakat dalam masalah ini. Ya. Tapi yang jadi masalah Pak, yang jadi masalah itu adalah kalau misalnya kita yakin kemasukan najis, tapi kok 3 sifatnya nggak ada yang berubah. Baunya nggak berubah, warnanya nggak berubah, rasanya juga. Misalnya gini Pak, contohnya, saya kasih contoh kasus yang biar
Mungkin beberapa di antara kita pernah mendapati kasus ini Pak. Misalnya nih Pak, kita ke toilet umum ya, di SPBU atau di mana gitu. Kemudian kita dapati Pak, di toilet umum itu biasanya kan misalnya klosetnya kloset jongkok. Ya, kloset jongkok misalnya Pak ya. Kemudian di samping kloset jongkok itu Pak ada ember kecil di bawah keran. Sering dapat kayak gini Pak? Sering ya. Biasanya di SPBU kayak gitu. Kloset jongkok, ember kecil di bawah keran. Ember kecilnya itu Pak kira-kira sampai nggak 270 liter airnya? Oh nggak nyampe, paling cuma berapa liter gitu ya. Nah akhirnya Pak, kita kemudian buang air kecil atau buang air besar di di kloset jongkok tadi Pak. Nah setelah kita buang air besar, kita kemudian yakin Pak, kayaknya tadi percikan air kencing saya masuk ke dalam air yang ada di ember tadi Pak. Airnya penuh, kemudian percikannya masuk. Kira-kira Pak, percikan air kencing kita itu tadi, ketika kita lihat air yang ada dalam ember itu berubah nggak warnanya? Kan percikan ya, nggak berubah. Kemudian yang kedua Pak, nggak menimbulkan bau pesing. Nah, atau Bapak misalnya mau nyoba jila-jila dikit misalnya, mau ngerasain gitu ya, bisa aja gitu Pak, kalau masih belum yakin gitu ya. Nah, nggak ada rasa juga, masih air normal gitu ya. Tapi kita yakin Pak, tadi kemasukan air kencing. Nah, pertanyaannya itu bisa nggak kita pakai berwudu? Tidak berubah, tapi yakin masuk. Tidak berubah, tapi yakin masuk. Nah, bisa tidak dipakai berwudu? Nah, ini para ulama beda pendapat. Ya, para ulama beda. Jadi para ulama yang sepakat itu kalau berubah, tapi yang diperselisihkan kalau tidak berubah, gitu ya. Nah, dalam masalah ini, kalau dalam mazhab Maliki Pak, mutlak mengatakan tetap mensucikan. Jadi kalau standar mazhab Maliki intinya adalah selama tidak berubah. Ya, karena ada hadis innamal ma' la yunajjisu syai' illa ma ghalaba 'ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Air itu tidak menjadi najis kecuali kalau berubah bau, rasa dan warnanya, dan tidak dibedakan air yang seperti apa. Tapi kalau dalam mazhab mayoritas ulama Pak, termasuk mazhab Syafi'i, mensucikan air itu harus volumenya banyak. Volumenya harus banyak. Ya, kata Imam Syafi'i, kata Nabi SAW, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabas." Kalau air itu mencapai 2 kullah, 270 liter, maka dia tidak akan mengandung najis. Artinya Pak, air yang dalam ember kecil tadi meskipun tidak berubah tapi kita yakin ada kemasukan najis, maka dalam pandangan kebanyakan ulama termasuk mazhab Syafi'i tidak bisa lagi dipakai berwudu. Tidak bisa dipakai berwudu. Tapi Pak, bisa kita pakai berwudu dengan cara apa? Disucikan. Nah, arti disucikan itu adalah air yang ada di ember tadi Pak, jangan langsung kita pakai. Kita hidupkan kerannya, kemudian air itu air keran yang tadi suci mensucikan itu ya masuk ke dalam embernya sampai meluber. Nah, ketika dia sudah meluber ya mungkin berapa detik itu yang kita yakin najisnya sudah terbuang, baru bisa kita pakai untuk berwudu. Nah, itu jadi bukan dengan cara dibuang juga airnya ya, cukup ditambahkan saja air yang suci mensucikan hingga secara prasangka kuat kita bahwa najisnya sudah terbuang. Nah, maka ini cara mensucikan air yang sedikit tapi kita yakin kemasukan najis yang tidak merubahnya, lalu ingin kita sucikan kembali. Kalau ingin lebih aman lagi ya dibuang, diganti dengan air yang baru. Nah, tapi sih kalau membuangnya mungkin kesulitan, nah ini maka bisa dengan ditambahkan saja. Baik, nah inilah jamaah sekalian hukum-hukum seputar air ya, dari 4 jenisnya, dan yang bisa dipakai berwudu tentunya air mutlak. Adapun air-air yang lain ini akan ada persoalan hukum, tapi harus bisa kita bedakan mana yang masih bisa dipakai bersuci dan yang tidak ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, karena sudah masuk waktu syuruk juga. Ada yang mau bertanya Pak? Mohon ditutup dengan doa. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini manfaat, dan mari kita tutup dengan munajat kepada Allah SWT. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Hamdan na'imin hamdan syakir hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi barak wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah